Kita langsung ngobrol sama peternaknya langsung. Beliau sudah nunggu di sini. Lewatnya sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Ganggu waktunya ya, Pak ya. Oke ya. Ganggu waktunya. Pak, ini mohon maaf dikenalan dulu, Pak. Jenengan atas nama siapa, Pak? Sulaiman, Pak. Pak Sulaiman. Ini desanya mana, Pak? Desa Merbu Mataram, Kecamatan Merbu Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan. Oh iya. Kabupaten Lampung Selatan. Jadi kita lagi di Lampung Selatan, teman-teman. Kita mau ngebahas peternakan beliau. Pak, ini jenengan ini sistemnya breeding apa penggemukan sih, Pak? Kalau saya breeding ya ada, penggemukan ada gitu loh. Kalau untuk sementara itu udah kejual yang penggemukan. Untuk buat beli tanah intinya untuk mengembangkan. Nah, kalau untuk sementara ini yang di kandang ini kan ada babon. Babon ya betul. Babon ini sudah beranak berapa kali sih, Pak? 3 kali, Pak. 3 kali. Di kandang ini atau di kandang ini dulu sudah menghasilkan 3 kali ini. Dulu pembeliannya Doro. Belinya Doro, dari gadis ya. Doro. Terus di sini sudah beranak 3 kali ya, Pak? 3 kali. Nuwun sewu. Injih, Pak. Jenengan ini dengan pakaian dinas ini jabatannya apa tuh, Pak? Jabatannya kepala desa, Mas. Kepala desa ya, Pak. Jadi kepala desa kampung Desa Merbu Mataram. Desa Merbu Mataram. Kepala desa tukang ngarit, Mas. Kepala desa tukang ngarit ya. Oke, Pak. Sebenarnya jenengan itu kalau ternak itu udah berapa lama sih, Pak? Kalau saya ternak itu sebenarnya diajarin bapak saya itu sejak umur 5 tahun, Mas. Awal mula ternak. Awal mula. Jadi saya ikut bapak saya ternak sapi itu dari kecil lah intinya. Dari kecil. Dari proses dari kecil itu. Sampai sekarang jadi lurah, masih tetap tukang sapi. Karena bapak saya bisa berkembang, ekonominya mapan, anaknya bisa sekolah. Itu dari sapi, karena sapi itu satu mudah dijual, mudah menghasilkan, itulah. Terus sapi juga kebutuhan konsumtif, Pak ya? Nah, sapi juga kebutuhan biji masyarakat. Siap. Jadi intinya prospek sapi itu menurut jenengan itu sangat baik ya, Pak? Waduh, sangat baik sekali, Mas. Sangat baik sekali. Kalau jenengan, kalau dibandingkan breeding dengan pengemukan itu, kalau hitung-hitungan hasil itu hasil yang mana sih, Pak? Kita kalau dilihat semacam itu, kita tergantung hobi, Mas. Breeding juga berhasil, penggemukan juga berhasil sebenarnya. Tinggal kalau pamannya penggemukan, kita kan penjualan 1 tahun sekali. Kita beli dari kecil, begitu sapi kurban kita jual. Kalau breeding kan indukan juga sama. Jadi kalau beli dari kecil, Pak, itu kisaran umur berapa bulan terus baru dibeli itu, Pak? Rata-rata umur 9 bulan kita beli. 9 bulan itu harga ya sekitar di bawah 15 juta. Nah, kita gemukkan 1 tahun. Kita haji keluar itu rata-rata kita jual ya sekitar 23, 24, 25, tinggal variasi sapinya. Kalau rata-rata yang jenengan ternak sebelum saya kemari, saya datang liputan ke sini. Menurut saya itu sapi-sapi apa, Pak, jenisnya tuh? Metal atau lemosin atau kopioran gitu? Banyak kan kami limosin. Limosin ya, Pak, ya? Limosin, terus Brahman. Karena kalau sapi PO itu kan, masyarakat kan sapi biasa, sapi Jawa intinya. Itu perkembangannya agak lambat. Cuman kalau sapi Brahman, limosin itu makannya bagus, perkembangannya lebih cepat. Makanya kami milih sapi semacam itu, Mas. Oh, jadi seperti itu. Intinya lebih cepat gemuknya, lebih cepat gedenya. Di sapi yang jenisnya semetal, lemosin sama Brahman itu, Pak ya. Selain dari pengemukan yang sudah terjual ini, Pak ya, apakah babon yang jenengan punya ini cuma 1 ini atau sebelumnya memang sudah ada ya? Sebelumnya udah banyak, Mas. Jadi belas ini kan babon semua. Nah, berhubung kemarin itu ada saudara yang jual tanah, ya tanah kita juga butuh juga. Jadi untuk nanam rumput, untuk nanam sawit, nanam ini intinya. Gitu loh, Mas. Jadi kita kan bisa beli mobil ya dari sapi, bisa beli rumah ya dari sapi gitu loh, Mas.
Bisa kebun itu dari sapi gitu loh. Jadi intinya sapi itu investasi tabungan jangka panjang untuk kebutuhan, ya intinya kebutuhan keluarga ya Pak ya. Ya betul, kebutuhan itu keluarga yang ya jadi dikatakan sangat menjanjikan gitu Pak. Ya betul, menjanjikan Mas, betul. Jadi ini gini Pak, kalau untuk pesan-pesan buat teman-teman yang baru pemula ataupun yang sudah senior tapi belum sempat berhasil seperti jenengan yang bisa mengembangkan tanah itu, menurut jenengan pesan-pesan untuk teman-teman semua gimana ini Pak? Awalnya proses Mas. Jadi proses itu setiap usaha sesuai dengan hobi. Nah setelah sebelum berusaha kita peternak sapi, kita harus tahu ilmunya. Ilmunya bagaimana melihara sapi itu supaya sehat, pola makannya gimana, pola tidurnya gimana, sama dengan kita. Kalau sapi itu dirawat dengan baik ya tumbuh dengan baik gitu loh. Jadi dijaga, mandinya ya dijaga, ya insya Allah kalau kita rajin dengan suatu proses, kita punya ilmu di peternakan, insya Allah berhasil. Cuman jangan sekali-kali kita nggak punya ilmu, nggak punya proses, melihara langsung terjun, itu banyak yang gagal. Jadi sebelum kita terjun ya kita harus tahu ilmunya dulu, prosesnya dulu, insya Allah berhasil. Jadi saya tuh peternak tuh dari umur 5 tahun sudah diajari bapak saya gitu. Ini teman-teman ilmunya mantep banget. Jadi mulai dari prosesnya, terus ilmunya juga harus kepake Pak. Ya, dari makannya segala macam harus kita tahu. Ini terus ngomong-ngomong, kalau dari sistem pengemukan sama breeding Pak, itu pakannya gimana Pak? Apakah ada perbedaan apa sama aja Pak? Sebenarnya sama. Cuman kalau breeding itu kan suatu proses dia melahirkan. Jadi masalah fermentasi agak dikurangi. Kita lebih banyak penghijauan. Oh jadi lebih seperti itu. Tapi penghijauan yang harus nutrisinya bagus. Tapi tetap ini Pak, konsepnya tetap ini Pak. Tetap untuk membantu kita intinya gitu. Intinya nutrisi dari dari tumbuh-tumbuh ini dari rumput. Itu lebih dibanyakin. Kalau di pengemukannya gimana Pak? Kalau pengemukan kita harus dibanyakin fermentasi karena dia supaya cepat gemuk. Karena fermentasi itu banyak makanan yang bergizi lah intinya. Kalau contoh yang diberikan ke sapi-sapi jenengan ini Pak, salah satunya itu dari fermentasi itu yang dipakai apa aja Pak? Suatu contohnya tapi kita jengjet harus ada. Jengjet. Terus bungkil. Bungkil kedelai Pak ya? Bungkil ini dari sawit. Oh bungkil sawit. Bungkil sawit, kedelai bisa. Terus dedek bisa, jadi itu nanti diperbandingkan pola makannya. Jadi ada aturannya Pak ya, umpamanya dedak 1 kilo, anunya 1 kilo gitu umpamanya. Jadi diaduk jadi satu. Dijadikan satu, difermentasi terus dimakankan. Siap. Itu. Nah kalau untuk sapi babon Pak, ada nggak Pak perawatan khusus untuk sapi babon Pak? Ya kalau sapi babon satu pola makan fermentasi agak dikurangi, kita banyak harus nutrisi tumbuh-tumbuhan, rumput. Karena di dalam perutnya kan ada janin sapi. Jadi kita ya harus satu supaya berhasil masalah birainya harus kita paham. Kapan waktu kawinnya, ya insya Allah tiap tahun kita menghasilkan anakan gitu loh Mas. Ada nggak Pak rahasia untuk khusus sapi betina, sapi babon ini biar kawin IB-nya itu bisa sekali jadi atau nggak perlu lama-lama 2 kali jadi gitu Pak? Ada rahasianya nggak sih Pak? Sebenarnya Mas itu ada Mas. Rahasianya intinya bila mana sudah dikawinkan betina itu kan supaya jadi itu 3 jam itu jangan sampai deprok ya, tidur. Kalau orang Jawa deprok, kalau orang kita kan tidur, jangan sampai. Kalau tidur itu pembuahan dari suntiknya itu keluar lagi. Jadi minimal kita 3 jam kita harus menjaga Mas. Jangan sampai sapi itu tidur itu. Terus juga ini Pak, satu ini ilmunya kan dari kalau sapi itu setelah IB 3 jam harus berdiri. Berdiri ya. Saya mau nanya ini Pak, ngaruh nggak sih Pak kalau sapi setelah di IB itu dikasih minum
Nggak ngaruh. Nggak ngaruh sih, Nggak Pak, ngaruh, nggak ngaruh. Yang penting intinya tetap berdiri, Pak, ya? Berdiri, ya. Soalnya kan saya dapat komentar kalau sapi habis IB itu nggak boleh dikasih minum dulu selama setengah hari. Kan juga kasihan sapinya kan, Pak, ya? Nggak ngaruh ya, Pak, ya? Oh, jadi intinya cukup untuk berdiri selama 3 jam aja, Pak, ya? Supaya IB-nya itu masuk, udah pembuahan yang sempurna lah di janin induk betinanya. Oke, siap, Pak. Gitu, ya. Nah, ini teman-teman ilmu yang bisa mungkin diterapkan di peternakan jenengan untuk khususnya breeding. Nah, kalau di pengemukan ya dari pola pakan beliau mungkin bisa dicontoh dari bungkel, jenjat dan sebagainya. Mungkin bisa dicontoh dan hasilnya mungkin juga maksimal karena kita belum bisa memberikan contoh sapinya karena udah dijual semua ya, Pak, ya. Insyaallah nanti kalau sampean kesini lagi insyaallah penuh nih Mas Kandang. Semoga aja nanti kita bisa kesini. Bisa manfaat nanti ilmunya, Pak, ya. Oke, Pak, terima kasih. Semoga jenengan selalu sehat. Nanti saya kalau kesini moga-moga ternaknya ya benar-benar sudah banyak lagi. Oh iya. Terus dan bisa pola pakannya bisa langsung terekam kamera. Iya, siap, Pak. Siap, Mas. Terima kasih, Pak, nggih. Semoga selalu sehat, rezekinya lancar. Amin. Ternaknya berkembang pesat. Amin. Nyuwun padokanipun. Matur suwun nggih, Pak. Oke, salam sukses selalu untuk peternak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.